sedangkan pola daripada apa yang ditanamkan oleh Yesus itu dihapus. Cuman tinggal satu doang. Apa itu? Kasih. Wah, bahaya ini. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Coba jangan samakan Isa dengan Yesus, karena nanti kita komparasi, ya kita bedah fakta sejarahnya saja, ini sudah berbeda. Kelahirannya, Yesus itu lahir di Bethlehem di kandang domba, sementara Isa itu di bawah pohon kurma. Dan juga Yesus itu kisahnya itu ada bahkan di luar Kristen, sumber yang lain di luar Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, sejarawan Yahudi sendiri mencatat fakta sejarah Yesus itu ada pada zaman Pontius Pilatus. Orang sejarawan Romawi pun situs juga menulis, jadi ada fakta sejarahnya. Sementara Isa yang maksudkan itu kan dia tidak disalib. Nah, coba abang bisa tidak kasih tunjuk satu bukti yang kuat, konkret, ya, bahwa Isa ini fakta sejarahnya itu ada. Jangan diambil dari Al-Quran, karena kalau ambil dari Al-Quran ya pasti abang akan membenarkan itu. Tetapi coba secara pribadi kepada saya dan mungkin kepada teman-teman Kristen, fakta sejarah bahwa ada sejarawan Yahudi yang hidup sejaman dengan Isa saat itu, bahkan sejarawan Romawi juga yang hidup sejaman dengan Isa saat itu pernah mencatat bahwa Isa yang dinabikan oleh Islam ini benar-benar ada secara faktual ya, Bang ya. Makanya sebelumnya saya sudah bilang, saya ini Kristen udah pakem nih, udah mengakar seperti pohon beringin itu. Nah, saya ingin lebih dalam, abang menggali lebih dalam dan memberikan kepada saya secara pribadi ada fakta sejarah tentang Nabi Isa ini. Jangan juga abang ambil dari Injil yang di Perjanjian Baru, Yohanes, Matius sampai Yohanes. Jangan. Karena kata abang dan ya dari sumber Islam bahwa Isa ini kan punya Injil tersendiri, ini punya Injil. Injil Isa itu yang mana? Dan sejarawan yang pernah mencatat Isa ini, mungkin abang bisa kasih data yang faktual. Nah, gitu bang. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait sejarah adalah sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang dipahami oleh manusia. Jadi Al-Quran itu ketika memberitakan tentang Nabi Isa alaihissalam, sekali lagi saya katakan, itu tidak berlandaskan kepada sejarah yang ada, yang ditulis oleh sejarawan dan seterusnya. Tapi itu adalah berita gaib. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jadi berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kejadian terhadap utusannya Nabi Isa alaihi salam ketika diutus kepada kaumnya Bani Israel. Kalau berdasarkan sejarah, misalnya kita ingin ada sejarah yang menorehkan tentang Nabi Isa alaihi salam, saya rasa buku Talmud itu sudah cukup. Karena kenapa? Orang Yahudi sebagai tuan rumah, mereka keturunan para pelaku
pembenci Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuduh yang lahir tanpa ayah sebagai anak zina dan seterusnya. Itu udah cukup. Mereka berupaya ingin menyalibnya. Itu udah cukup. Sedangkan pola yang ada antara Islam dan Kristen, Nabi Muhammad jaraknya hidup kurang lebih 500-600 tahun dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penelitian, penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang, lalu menceritakannya. Enggak. Itu berita dari langit. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kamu tidak ada pada zaman itu, kata Rasul, kata Allah. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka. Tapi aku memberikan wahyu berita tentang itu kepadamu. Jadi berita yang datang kepada Quran adalah berita gaib yang disaksikan oleh yang maha melihat, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tentu berbeda dengan yang ada di dalam Bible. Kenapa Bible dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang. Tapi berjuta pun orang bersaksi di sana, posisinya bukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang Bible, berbicara tentang konsep yang ada di kekristenan, pelanjut orang-orang yang membenci Yesus, itulah Kristen. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Ajaran yang diajarkan para pembenci Yesus, itu adalah Kristen. Kristen berdiri di atas ajaran orang-orang yang membencinya. Lahirlah agama Kristen ini. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, ketika ia datang kepada kaumnya Bani Israel, murid-muridnya itu pun mengalami hal yang sama dialami oleh Nabi Isa. Makanya dikatakan dalam Quran, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Tetapi apakah kemudian murid-murid Nabi Isa alaihissalam, para sahabat Nabi Isa alaihissalam, diberikan kemudian pengajaran kepada Nabi Isa, dari Nabi Isa, berupa ketetapan, berupa ketentuan, berupa kitab kepada mereka? Tidak. Tidak diberikan kitab itu kepada mereka. Mereka hanya diberikan ketetapan-ketetapan berupa penekanan-penekanan terhadap apa yang ada kepada Nabi Musa alaihissalam, diberitakan kepada para sahabatnya. Sahabat tidak menghafal, sahabat tidak menulis. Maka ketika Anda mencari Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, sangat disayangkan kitabnya itu nggak ada. Kenapa? Karena para sahabat tidak menulis, para sahabat tidak menghafalkan. Berbeda dengan Nabi Musa, berbeda dengan Nabi Muhammad, dituliskan, dihafalkan. Nah, sedangkan Nabi Isa enggak. Oleh karena itu, penulis Bible tidak menyalin Injil dari Num yang lahir tanpa ayah. Lukas hanya mengadakan penelitian. Markus demikian juga. Paulus apalagi. Tidak ada yang berasal dari Yesus. Sedangkan diberitakan dalam Bible itu sendiri, Yesus memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Tapi mana Injil itu? Gak ada. Berarti apa diuraikan Al-Quran itu betul. Ketika Al-Quran mengatakan begini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk kemudian memberitakan kepada orang-orang terdahulu bahwa Nabiku datang untuk menjelaskan isi kitab yang disembunyikan. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Wahai ahli kitab, Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan kepadamu banyak isi dari kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sekarang kalau kita tarik sejarah apapun itu, bersumber dari literatur apapun itu, ada nggak kemudian Yesus itu memberitakan Injil? Ada. Ada nggak Nabi Isa memberitakan Injil? Ada. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Ada. Ada. Yesus gimana? Ada nggak? Ada. Mana kitab itu? Ya nggak ada lagi kitab itu. Di Al-Quran lebih benar. Kan Al-Quran mengatakan yang telah kalian sembunyikan. Kalau tidak disembunyikan berarti ada Injil Yesus hari ini. Tapi faktanya kan nggak ada. Nah, seperti itulah. Silakan. Silakan, Bang. Ya, jadi satu hal yang saya tangkap dari Bang Zuma,
Jadi Yesus itu adalah Sang Injil itu sendiri ya, dari saya bagi pemahaman kami Kristen, dia itu adalah Sang Firman itu. Jadi Injil di situ adalah artinya kan kabar baik. Nah, Yesus ini adalah Sang Injil itu, dan dia tidak menulis buku apapun. Jadi yang menulis tentang Yesus ini, yang Sang Firman ini adalah murid-muridnya itu sendiri. Nah, sementara tadi Abang juga menyebut ada namanya murid Isa. Nah, murid-muridnya Isa itu yang mana, Abang? Siapa aja murid-muridnya Isa? Ya, sekali lagi di dalam Al-Quranul Karim, andai saja Nabi Muhammad itu membaca Bible untuk menjadi referensi atau kisi Al-Quran, maka tidak ada berat bagi beliau untuk menyebutkan nama-nama seperti yang ada di Bible. Yahya, disebutlah kemudian Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Tapi oleh karena berita gaib yang disampaikan oleh Allah kepadanya tidak menyantumkan nama-nama tersebut, maka Nabi Muhammad tidak mencatat nama tersebut. Hanya dikatakan, Nahnu ansarullah, kami muridmu yang akan menolong agama Allah. Karena Allah tidak memberitakan siapa namanya, Nabi Muhammad tidak menyebutkan namanya. Andai saja, sekali lagi, andai saja Nabi Muhammad itu mencatat Quran, menulis Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan literasi kisi-kisi referensi dari kitab-kitab terdahulu, maka demi untuk meyakinkan kebenaran ajarannya kepada orang-orang di luar Islam, maka tidak ada yang berat bagi dia untuk menyebutkan 12 nama murid Yesus. Tapi tidak. Karena Al-Quran adalah firman Allah, tidak menyebutkan nama-nama tersebut, maka Al-Quran Nabi Muhammad tidak menyebutkan nama tersebut. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi dia tidak menambah, tidak mengurangi. Silakan. Sebentar, Bang ya. Ya, jadi saya belum dapat feel-nya ya, Bang ya. Belum nyantol nih. Jadi sejarahnya Isa dan Yesus ya. Tapi ya nggak apa-apa. Dari penjelasannya Bang itu, saya bisa memahami bahwa dua pribadi ini memang tidak sama ya. Yesus dan siapa Isa ini. Tapi ya nggak apa-apa. Saya rasa itu kan dalam keimanannya Bang. Saya akan terus juga menggali lebih dalam lagi untuk ini ya. Kira-kira mana yang bisa dijadikan data faktual untuk betul-betul diimani. Karena bagi kami Kristen contohnya ya, di dalam ya, Ibrani 11 ayat 1 tentang iman, ya di situ ditulis bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ya seperti Abang dan teman-teman selalu menyaksikan, ketika kita beriman itu, kita kan harus berlogika dulu, ya kan Bang ya? Berlogika, setelah itu kita beriman. Tetapi ini perbedaannya dari kami, keimanan kami Kristen, bahwa kita mengimani ada satu dasar yang kita bisa jadikan itu rujukan harapan kita. Dan ada satu bukti yang kita bisa percayai walaupun itu tidak terlihat. Contoh, saya secara pribadi menjadi Kristen saat ini dan percaya kepada Yesus. Apakah saya hidup di zamannya Yesus dan saya pernah melihat Yesus secara kasat mata? Kan tidak. Dan ketika saya berharap kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan,
ada dasar yang menjadi pengharapan saya. Jadi baik bukti, ya dasar dan bukti ini, nah bagi saya pribadi, inilah yang memberi kekuatan bagi saya untuk saya betul-betul mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus ini benar-benar ada dan bisa dibuktikan secara faktual. Inilah yang membuat, seperti saya analogikan tadi, keimanan saya ini, karena saya terlahir dari Kristen, dan udah begini lama, ibaratnya kayak pohon beringan itu yang sudah kuat. Makanya saya betul-betul, ketika saya mau mengimani sesuatu yang baru, seperti yang abang-abang selalu narasikan, bahwa kita harus berlogika. Berlogika dan beriman. Saya mau temukan ya logika yang betul-betul faktual. Ada dasarnya dan ada buktinya. Karena gini abang, ketika saya komparasi dengan Isa, Nabi Isa di dalam Islam, dan Yesus, saya belum menemukan data faktual dari Isa ini. Dan saya harus menemukan, kira-kira ada data faktualnya atau tidak. Karena bagi saya, abang ya, sesuatu kisah, kalau tidak bisa divalidasi dengan sumber yang lain, maka kita kan bisa katakan bahwa sorry to say, itu adalah satu cerita dongeng. Tetapi kalau sesuatu kisah dan itu nyata dan ada yang memvalidasi, ya, ada peneguhan-peneguhan dari sumber yang lain, maka itu bisa kita percaya bahwa ini satu kebenaran. Makanya saya mau banyak belajar dari abang, menggali lebih dalam lagi tentang Islam dan juga Al-Quran, gitu. Oke, baik. Jadi pola yang Anda sampaikan itu ada benarnya. Tapi tidak perlu saya pertanyakan kepada abang ini kenapa Anda percaya kitab Anda yang membahas tentang Nabi Adam. Padahal Musa yang mencatatnya itu ribuan tahun setelah Adam dan tidak ada yang sanggup memvalidasi kemudian kebenaran apa yang tertulis di kitabnya Nabi Musa terkait Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Seketika dipercaya. Padahal tidak ada mata rantai penyampai sejarah dari Nabi Adam ke Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang disebut iman. Begitulah saya ketika saya percaya kepada Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Saya lebih percaya pemberitaan gaib dari langit daripada berita-berita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak jelas meskipun mereka dekat dengan TKP. Karena kenapa? Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada bangsanya, beliau adalah orang yang dibenci oleh sebangsanya. Hanya sebagian kecil dari bangsa Israel yang menerima dia. Bahkan, kalau kita ingin jujur, salib itu adalah ending daripada perbuatan dan tindakan orang-orang yang membencinya kala itu. Lalu bagaimana mungkin saya mau percaya kepada agama yang menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan? Itu mustahil, itu gila saya namanya. Saya sebagai muslim, saya katakan, saya gila berarti. Saya sudah tahu Nabi Isa dibenci. Kebencian orang-orang di sekelilingnya melahirkan konsep di mana mereka ingin menyalib Nabi Isa. Lalu setelah itu saya menjadikan penyaliban yang mereka lakukan itu sebagai konsep keselamatan. Berarti saya gila. Berarti saya gila. Bagaimana dengan Yesus? Oh, ternyata saya yang menyalib Yesus juga adalah orang yang membencinya. Lalu kenapa bisa saya mau masuk ke dalam agama yang mana kaitan pembenci dengan konsep agama itu sangat erat? Nabi Isa dibenci. Lalu saya ingin mengikuti ajaran-ajaran yang dekat dengan masa beliau.
orang-orang yang mungkin saja berpura-pura jadi pengikutnya. Mungkin saja cuma ingin mendapatkan keuntungan terhadap penguasa kala itu. Sehingga dia menulis. Begitu saya telah isinya. Antara ajaran Nabi Isa dengan isi kitab itu bertentangan. Antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan 180 derajat. Bagaimana mungkin saya mau percaya? Meskipun sejarawan semua menuliskan tentang kebenaran-kebenaran versi mereka sendiri. Saya nggak mungkin gila. Saya nggak mungkin percaya. Sabar bang, Ya. sabar. Kalau supaya abang langsung tambahin aja nanti. Sorry, Oke. saya potong sebentar. Silakan. Jadi, ya. Tadi kan abang bilang bahwa ajaran Yesus itu ya tidak dipercaya atau bertentangan dengan ajaran Kristen gitu. Nah, coba abang kasih contoh di mana pertentangannya itu. Oke, baik. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Konsep ini dirubah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Aku kebenaran. Aku kebenaran. Aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Terus kenapa harus mati dengan jalan kutuk? Bukankah aku jalan kebenaran? Akulah jalan kebenaran. Bukan jalan kutuk. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 nomor 19. Saya ulang lagi. Barang siapa yang melakukan Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa kata ajaran Kristen? Barang siapa yang melakukan hukum Taurat, jangan melakukan. Menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat saja, kamu keluar dari kasih karunia. Engkau lepas dari Kristus jikalau engkau mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat. Galatia 2:16. Sebab tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan sehingga mereka menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Yesus, kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan. Kata Yesus, orang yang melakukan hukum Taurat menempati tempat tertinggi. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, baik. Menurut Paulus, sabar. Menurut Paulus, meskipun kau melakukan segala hukum Taurat, kamu tidak akan dibenarkan. Itu pertentangannya. Makanya saya mengatakan, meskipun sejarawan semuanya menuliskan tentang kebenaran-kebenaran versi mereka, saya akan menghindar dari ajaran-ajaran orang-orang yang dekat pada zaman Yesus. Karena Yesus dikelilingi oleh orang-orang jahat, bukan dikelilingi oleh orang-orang baik. Silakan, Bang. Ya, jadi abang tadi berbicara banyak tentang hukum Taurat dan memang bahwa Yesus kan katakan bahwa kalau orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu hidup di dalam hukum Taurat, dia akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Tetapi faktanya bahwa tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa manusia yang bisa melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Semua gagal. Bahkan Musa sendiri penerima hukum Taurat itu pun juga pernah gagal. Kegagalannya Musa di mana? Makanya Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena satu pelanggaran kecil yang dibuat oleh Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk menunjuk batu karang itu supaya keluar air. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dengan emosi, dengan marah, lalu memukul batu karang itu. Tuhan tidak menyuruh untuk memukul. Ini kesalahan kecil yang dilakukan oleh Musa. Artinya, Musa sendiri juga tidak bisa melakukan hukum Taurat itu karena marah. Ada emosi, ada marah. Makanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan. Artinya,
Paulus itu juga dia adalah ahli Taurat juga. Orang pintar, cerdas. Dia juga kan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kan mengajarkan jangan engkau membumbun. Tetapi apa yang dilakukan? Paulus membumbun. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, orang-orang terhormat, mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu juga. Makanya Yesus mengatakan mereka bahwa mereka itu orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini tidak akan di surga. Artinya mereka itu berusaha untuk kelihatan di luar pelaku hukum Taurat. Tetapi nyatanya mereka tidak menjadi pelaku. Bahkan mereka dosa. Dua, membuat orang lebih jahat. Makanya Yesus datang itu menggantikan hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Hukum kasih karunia. Jadi orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat lagi. Karena kalau berdasarkan hukum Taurat itu agar seseorang masuk surga, maka tidak akan ada satu manusia pun yang sanggup untuk melakukan Taurat. Karena Tuhan melihat bahwa hukum yang lama ini, yaitu hukum Taurat, tidak bisa memberikan keselamatan kepada umat manusia. Makanya Tuhan itu datang dan menggantikannya dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Dengan hukum baru inilah kita manusia itu bisa diselamatkan. Tidak bisa dengan melakukan hukum Taurat. Oke. Makanya Paulus yang nulis demikian. Ya, lanjut. Oke. Justru karena itu Islam datang. Ketika saudara mengatakan tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat, dengan kata lain tidak ada satupun manusia yang mampu mentaati perintah Tuhan, lantas lahir Kristen sebagai solusi. No. Tuhan tidak pernah membatalkan hukumnya kepada Bani Israel. Sampai hari ini mereka bersungut-sungut melakukan hukum Torah sebisa mereka. Kristen jadi solusi. Justru itu makanya saya menghindar dari ajaran Kristen ini. Kenapa? Karena Kristen ini berasal dari ajaran orang-orang yang anti terhadap hukum Tuhan. Taurat ini kata Tuhan, Anda baca Ulangan 28, ngeri kali. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh, melanggar sabat mereka dihukum, dikutuk dengan menjadi kera. Anda baca di dalam Ulangan 28, saudaraku, mulai dari data 1 sampai seterusnya, kecaman-kecaman Tuhan Elohim kepada mereka orang Israel. Kalau mereka meninggalkan Taurat, apa yang terjadi terhadap mereka? Tiba-tiba Tuhan berubah arah menjadi Kristen. Ini polanya siapa nih yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan tiba-tiba berubah ajaran kasih. Dengan kasih apa? Menghilangkan hukum Tuhan. Ada apa kok hukum Tuhan dibatalkan dengan ajaran yang kemudian, oh enggak lagi, kita ini bukan lagi hamba Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan sebagai pewaris surga. Bukankah itu mimpi yang panjang? Mimpi yang begitu panjang. Sedangkan Yesus, dalam hal ini Nabi Isa dalam Islam, begitu datang, mereka membuat makar. Wa makaru makar Allah. Wallahu khairul makirin. Apa buah dari makar yang mereka buat? Tuhan kemudian menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan mereka. Disebabkan karena mereka ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka apa yang dituangkan oleh Al-Quranul Karim? Ketika Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Pernah enggak Yesus merubahnya? Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Kalian menyembah kepada yang kalian tidak kenal. Pernah enggak Yesus merubahnya? Bahwa aku menyembah aku murid-muridku menyembah. Enggak ada. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Justru ketika lahirnya agama saudara, inilah buah dari penolakan terhadap hukum Tuhan. Makanya, mohon maaf. Makanya Al-Quran ketika mengatakan orang-orang yang tadinya mengatakan Nabi Isa disalibkan, mereka dihukum. Benar enggak? Kemudian Yesus mengajarkan itu juga. Mengajarkan. Matius 23. Nomor 32 sampai 36. Endingnya di mana? 37, 38, 39 kata Yesus. Kenapa itu bisa terurai? Sekali lagi, Al-Quran menjelaskan berdasarkan pewahyuan. Penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ada connect di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus?
Celakalah engkau wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau ingin bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Separuh dari orang benar yang diutus kepada nenek moyangmu dibunuh, disalibkan. Maka aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi, akan dipenuhi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus, Yerusalem, Yerusalem, ku rindu mengumpulkan kalian seperti seorang induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 37 yang dikatakan apa? Bahwa Yerusalem akan menjadi kota sepi, tanpa penghuni yang ditinggalkan. Dan kerajaan Elohim akan diberikan kepada bangsa yang lain. Maka kerajaan itu bukan dilanjutkan oleh mereka yang membenci Yesus. Tidak, Nabi Isa enggak. Tapi diberikan kepada bangsa lain. Kenapa? Tuhan sudah jijik kepada bangsa tersebut. Jijik Tuhan itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Jijik Tuhan itu kepada mereka. Jijik. Makanya Yesus mengatakan terkutuklah, 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 celakalah, 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 celakalah. Dan ending kecelakaan mereka itu bukan hanya sampai di situ. Apa kata Yesus? Engkau menyeberangi lautan, wahai orang celaka. Engkau menjelajahi daratan, wahai orang celaka. Untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yesus kau yang mengatakan itu. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Dia mengatakan begini. Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqqa. Bihaqqa. In kuntu qultu. Faqad alimta. Wa alamu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, kata Nabi Isa. Innaka antal alyamul ghuyub. Aku tidak mengetahui ajaran yang datang setelahku, wahai ya Rabb. Aku hanya mengetahui mereka pada saat aku bersama dengan mereka. Namun ketika engkau mengangkat aku nggak tahu apa yang mereka lakukan. Engkau lah yang bersaksi tentang mereka. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Aku pada saat bersama dengan kaumku hanya mengajarkan, sembahlah Allah, ani abudullah, rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah, rabbi wa rabbakum. Lalu Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahida. Engkaulah yang menyaksikan semuanya itu. Engkaulah yang menjadikan, akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku nggak ada, engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu itu, bukan aku. Makanya Nabi Isa nanti ditanya, apakah ente yang mengajarkan menyembah dirimu? Bukan. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Bukan aku yang mengatakan itu ya Rabb. Mereka sendiri yang ngarang-ngarang. Mereka memang membenci aku. Mereka memusuhi aku. Makanya Nabi Musa pun mengatakan apa? Wa qad ta'lamuna anni. Inni Rasulullah, wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Isa datang juga disakitin. Lalu ketika para nabi disakitin, dimusuhin, dibenci, diolok-olok, lahirlah sebuah konsep dari sana. Lalu saya mau beriman kepada ajaran yang berasal dari orang-orang yang mengolok-olok para nabi. No, saya masih sehat. Makanya saya menjadi Islam. Demikian saudara, silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kan yang mengolok-olok dan menghina dan menyalibkan Yesus adalah orang-orang ahli-ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sendiri. Jadi tidak semua orang-orang Yahudi Israel itu kan membenci dan menyalibkan Yesus. Memang mayoritasnya seperti itu. Dan kalau abang, ya kita berbicara tentang hukum Taurat abang, yang Yesus genapi, Yesus kan katakan bahwa dia datang untuk, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Nah, penggenapan hukum Taurat itu adalah berbicara tentang hukum seremonial. Tetapi hukum, dasar hukum yang diberikan kepada Musa, itu tidak diganggu-gugat. Artinya, itu sudah paten, hukum itu paten. Tetapi yang dimaksudkan penggenapan hukum Taurat itu adalah seperti sunat,
itu sudah digenapi. Terus korban darah binatang itu sudah digenapi, ya. Dan ada beberapa hukum tradisi yang lain. Dan salah satunya juga adalah tertulis di Yohanes 4 ayat 22, 23, 24 itu yang tadi Abang sempat singgung itu, bahwa sudah tiba saatnya bahwa tidak lagi menyembah Tuhan merujuk kepada tempat. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa sudah tiba saatnya orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak lagi ditentukan hari apa, terus di mana. Manusia sudah bebas untuk menyembah Tuhan. Nah, makanya kalau bicara tentang hukum Taurat, nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa hukum seremonial inilah yang digenapi oleh Yesus. Tetapi kita lihat, kenapa mereka ini penerima hukum Taurat? Kenapa mereka tidak menjadi pelakunya? Maka Yesus mengacam mereka. Mereka inilah yang menjadikan orang bertobat, tetapi lebih jahat lagi daripada mereka. Ini yang Tuhan marah dari perilaku orang-orang ahli-ahli Farisi ini, orang ahli Taurat dan orang Farisi ini. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi pelaku daripada hukum Taurat itu. Makanya Paulus juga menuliskan, dengan adanya hukum Taurat itu menjadi kutuk. Karena apa? Orang tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Sekalipun sekelas Paulus saja, dia tidak melakukan hukum Taurat. Malah dia membumbun. Padahal hukum Taurat, jangan engkau membumbun. Jangankan membumbun, marah saja tidak boleh. Apalagi membumbun. Nah ini Abang yang Yesus kecam. Oke, baik Bu. Baik. Jadi benarlah apa yang saudara saya sampaikan. Ketidaksanggupan kemudian orang-orang Yahudi menjalani Taurat melahirkan adanya nabi yang diutus kemudian bernama Nabi Muhammad. Karena hukum Taurat itu sudah tak bisa lagi dijalankan oleh mereka Bani Israel. Maka tadi Al-Quran di awal seruannya, ya ahlal kitab, telah datang kepadamu cahaya dan petunjuk, yaitu Nabi Muhammad dan Islam. Itu. Nah begini, tidak ada yang bisa membatalkan sunat. Karena itu perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal. Milah Abraham. Itu perjanjian kekal. Saudara kami Kristen menyederhanakan kemudian dengan mengatakan itu yang dibatalkan. Bagaimana mungkin? Inilah perjanjian kekal yang aku adakan dengan engkau Abraham, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Sebagai perjanjian kekal. Makanya perintahnya di Kejadian 17, data 14, bunuh. Bunuh, hilangkan nyawanya orang-orang yang tidak bersunat karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Ada enggak Yesus membatalkan itu? Enggak. Menggenapi. Apakah menggenapi itu menghilangkan? Tidak, bukan. Menggenapi itu menyempurnakan, bukan malah menghindari, bukan membatalkan. Sedangkan pola yang Paulus bukan membatalkan lagi. Malah dia mengatakan, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, Galatia 5, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Engkau keluar dari kasih karunia. Jikalau engkau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana mungkin saya orang yang sehat akal mau mengikuti seseorang yang melanggar hukum Tuhan? Bagaimana mungkin saya mau mengikuti sebuah agama di mana agama itu menghapuskan hukum Tuhan? Nggak mungkin. Justru kita harus mengikuti. Yesus sendiri loh mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Loh, bagaimana sekarang nih saudaraku Kristen? Bagaimana mau menjalankan pekerjaan yang jauh lebih besar? Sedangkan pola daripada apa yang ditanamkan oleh Yesus itu dihapus. Cuman tinggal satu doang. Apa itu? Kasih.
Wah, bahaya ini. Kasih kepada Tuhan sebagai hukum terutama itu apa? Cakupan daripada kasih kepada Tuhan menurut Yesus. Di dalam Matius 19, 16, 17, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Yang disebut kasih adalah melakukan segala perintah-perintah Bapa Elohim. Setelah itu, lulus dari melakukan perintah-perintah Bapa, apalagi? Infak, zakat, sedekah, bayarkan, berikan semua hartamu, jual, berikan kepada si miskin. Setelah itu, barulah kau datang dan ikut padaku. Jadi ada beberapa sesi episode yang harus diikuti oleh orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus. Itu tidak gampang. Kristen gak bisa lolos ke sana, gak bisa. Kenapa? Yang pertama, lakukan segala perintah yang diperintahkan Bapak. Apa itu? Hukum Taurat. Sedangkan orang Kristen mengatakan hukum Taurat itu sudah tak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah ajaran kasih. Apa pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus. Coba. Ditukar darah Yesus itu dengan hukum Tuhan. Ini tidak gila. Dengan matinya Yesus, dia Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya untuk menjadikannya menjadi satu, katanya. Ini Paulus yang mengatakan, dan ini yang diaminkan oleh orang Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan seperti itu? Enggak dong. Yesus mengatakan ada berapa poin. Matius 5 nomor 17. Jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi. Apa penyempurnaannya? Baca Matius 5, data 20-nya. Apa kata Yesus? Jikalau engkau barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi. Orang Farisi. Dan ahli Taurat. Engkau tidak akan bisa masuk surga. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah, apa tolak ukur benarnya? Baca Matius 23 nomor 1. Apa kata Yesus? Ahli Torah, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan semua perkataan mereka. Jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berkata, tapi mereka tidak mempraktikkan hukum Torah. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Ada pembinasa keji duduk di tempat kudus. Maksudnya apa? Ada seorang pembinasa yang duduk dengan menggunakan label nabi, label rasul. Tetapi dia memutarbalikkan hukum-hukum Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, katanya. Itu kata Yesus. Yang dinubuatkan Nabi Daniel apa? Dia membatalkan hukum Tuhan. Dia memutar balik hukum Tuhan yang maha tinggi. Dia menghapuskan hukum makan dan minuman. Dia menghapuskan kemudian hari-hari raya. Itu yang dikutuk sebagai pembinasa keji yang membinasakan. Maka apa intinya? Bila mana ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itulah pembinasa keji itu. Makanya saya mengatakan, Bung, kalau Anda berbicara, tanamkan kepada saya pemahaman tentang Islam. Sederhana. Saya tidak akan mungkin menggadaikan iman saya, hidup saya dalam beragama kepada orang-orang yang masih berasal, masih ada bau-baunya di tubuhnya, di badannya, di agamanya. Bau-bau Bani Israel, bau-bau ahli kitab. Tidak akan mungkin. Saya tidak mau. Kenapa? Ahli kitab adalah bangsa yang dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Kata siapa tuh? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Matius 23 dari data 1 runut ke bawah sampai 39. Yesus menyampaikan kutukan-kutukan itu kepada ahli kitab. Wahai engkau ahli kitab, keturunan ular beludak, celakalah, 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 celakalah. Orang Kristen ditanya, saudaraku Kristen yang saya kasihi, agamamu itu berasal dari orang-orang apa? Orang Belanda? Bukan, Bang. Orang Roma? Bukan, Bang. Orang Yunani? Bukan. Lalu orang apa? Orang Farisi, keturunan Abraham dari sisi Ishak. Oh, yakin Anda itu? Yakin. Kami ini adalah Yahudi, Israel rohani. Wow, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Jangankan yang rohani, yang jasmani aja dikutuk oleh Tuhan. Apalagi yang rohani. Jadi bagaimana mungkin kami umat Islam itu bisa percaya kepada agama Kristen? Gak mungkin. Selama Kristen masih ada bau-bau ahli kitabnya, kami yakinkan tidak mungkin ahli kitab meloloskan kemudian kebenaran dari para nabi untuk dianut oleh umat di bangsa di luar mereka.
Apa pembuktiannya? Paulus ketika kembali ke Yerusalem di KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Itu real, tertulis dalam Bible. Paulus bertobat dong. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan persembahan di dalam bait suci. Setelah ketahuan dia membatalkan hukum sunat dan makanan-makanan yang diharamkan kepada bangsa di luar daripada Yerusalem. Itu data. Jadi mustahile saya percaya kepada agama Kristen yang datang dari orang-orang Farisi. Silakan. Baik. Jadi kalau bicara tentang agama Kristen, nah, Kristen ini dijadikan agama ratusan tahun setelah para rasul ini kan meninggoy, ya. Setelah mereka metong, baru di abad keempat itu kan disahkan menjadi agama, dilegalkan menjadi agama. Tapi saya tidak mau bahas yang itu, saya mau masuk ke tadi topik yang Abang sampaikan tadi tentang sunat, ya. Nah, sehukum tertinggi yang diajarkan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti itu. Ini hukum yang tertinggi. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, membangkai itu. Itu hukum yang tertinggi dari Tuhan, ya. Dan kalau bicara tentang hukum sunat, nah jelas bahwa hukum sunat itu kan sebenarnya kan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan orang-orang yang tinggal di rumahnya Abraham, artinya para budak. Jadi, kalau orang di luar Abraham, keturunan Abraham, itu adalah budak. Nah, mereka boleh. Makanya sunat ini tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Hanya di dalam lingkaran internalnya Yahudi, Abraham, dan keturunan. Lalu kalau kita Indonesia, Afrika, Amerika, atau Australia, kita tidak punya kapasitas untuk bersunat dengan alasan, oh itu milik Abraham atau apa, tidak. Karena sunat itu diberikan kepada hanya Abraham dan keturunannya, gitu Bang. Makanya, oke, itu di skip saja masalah sunat, ya. Dan satu lagi, karena tadi Pak Abang sudah banyak ngomong, saya juga lupa apa yang mau saya sampaikan. Tetapi, ya, yang Yesus kecam itu kan dari ajaran-ajaran orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini. Ini yang ditentang oleh Yesus. Karena begini Abang, ketika Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, yaitu Bani Israel, menjadi anaknya, itu kan perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan mereka. Karena kalau kita lihat fakta sejarah, setelah dari Abraham sampai keturunan-keturunan sebelum Yesus datang, bangsa ini kan bangsa paling bebal. Bangsa yang suka melanggar Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan memang membiarkan mereka tersesat beberapa saat tertentu, tetapi Tuhan akan membawa mereka kembali. Ketika mereka sadar, mereka terhimpit, dan mereka berseru ke Tuhan, Tuhan membawa mereka kembali. Karena apa? Karena statusnya ini sudah menjadi anak, dan sudah disahkan melalui sunat itu yang diberikan kepada Abraham itu. Jadi tidak mungkin. Memang ada, Yesus kan katakan bahwa diberi kerajaan Allah itu diberikan, diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Ini juga menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, mendapat berkat di sini tidak berbicara tentang berkat materi saja. Tetapi yang lebih besar daripada itu yaitu hidup yang kekal. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat janji. Ini adalah janji keselamatan. Hidup yang kekal buat semua umat manusia. Jadi jikalau saja saat Yesus datang, terus diterima mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel saat itu, mungkin Abang dan saya, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Hanya umat Israel saja. Tetapi karena untuk penggenapan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu Abang. Oke, baik. Jadi Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus,
maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Umat Islam percaya kepada Yesus. Itu dia masalahnya, itu di situ. Percaya kepada Yesus ya. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Percaya. Dia mengajarkan hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Kami percaya. Yang jadi masalah ini ketika percaya kepada Yesus, justru pola keagamaan mencerminkan ketidakpercayaan kepada Yesus. Nah, ini yang jadi masalah nih. Jadi tadi saya menguraikan bagaimana Yesus mengajarkan bahwasanya barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah jelas poinnya di sana. Kemudian, ketika saudara mengatakan bahwasanya mereka akan ditinggalkan, mereka akan ditinggalkan, tetapi ketika mereka taat, maka Tuhan akan kembali mengumpulkan mereka. Kalau mereka percaya, diuji dengan ujian terakhir bagi mereka. Apa ujian Tuhan kepada Bani Israel? Diutuslah Nabi Isa alaihissalam. Diutuslah Yesus kepada mereka. Ini ujian terakhir. Kesempatan terakhir yang diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel, bangsa pilihan. Nabi Musa kau tolak, semua nabi-nabi kau tolak, kau salib, kau bunuh, dan seterusnya. Oke, karena aku terlanjur mencintaimu, aku utuslah kemudian hambaku yang aku kasihi, Yesus. Percaya enggak kalian? Percaya enggak nih, aku utus nih, percaya enggak? Tidak. Yesus ditolak, Bung. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bagaimana Yesus, mereka berkongsi, mereka bersepakat. Saking bencinya kepada Yesus, mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat. Sampai orang Roma, pimpinan Roma, Pilatus mengatakan apa? Mereka semua ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Lalu kita mengharap ada keselamatan dari mereka gitu. Oh no. Yesus sebagai ujian, sebagai batu sandungan untuk mereka. Batu penjuru yang diutus kepada mereka sebagai titik akhir. Apakah pantas mereka menjadi bangsa pilihan atau tidak? Yesus yang menjawabnya, Yerusalem, engkau akan sepi, menjadi kota yang didiami, yang hanya tinggal puing-puing. Sebab kerajaan terpaksa diberikan kepada bangsa yang lain karena kalian menolaknya. Yesus datang, kalian tolak, maka Yesus diberikan kepada bangsa yang lain. Nah, sedangkan Kristen ini menerima Yesus justru dari penolaknya. Apa buktinya? Coba sekali lagi, Yohanes 11:45, banyak orang yang melawat Maria dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus lalu percaya. Apa endingnya kalau orang percaya kepada Yesus menurut Yohanes 3:16 tadi? Hidup kekal. Tapi ada di antara mereka yang pergi melapor kepada orang Farisi. Lalu orang Farisi berkumpul mahkamah agama, imam kepala. Mereka sidang darurat. Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesus nih? Bahaya nih. Kalau kita biarkan Yesus ini berkarya, maka akan semakin banyak orang yang percaya. Supaya tidak ada orang percaya, bunuh Yesus. Supaya jangan banyak orang yang masuk surga, bunuh Yesus, bunuh. Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Supaya tidak selamat manusia itu, iblis mengatakan bunuh. Maka iblis merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sepakat. Apa buah dari kebencian mereka terhadap Yesus? Salib. Siapa yang mengusung salib hari ini? Rumah ibadahnya ada lambang salib, lambang kebencian terhadap Yesus. Oke, baik, Abang. Ya, jadi gini Abang Silakan. Abang masuk ke ranah salib. Nah, dan sebelum Yesus disalib kan Yesus sudah berkata bahwa dia akan diserahkan ya ahli-ahli Farisi, orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Para imam akan menyerahkan Yesus ke bangsa kafir, orang kafir untuk menyelamatkan dia. Jadi penyaliban ini memang sudah direncanakan, bahkan Yesus tahu bahwa dia itu pasti melewati proses ini di salib itu. Makanya dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, mereka melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, terus dia juga berkata bahwa saatnya sudah tiba,
dia akan diserahkan dan disalib, namun bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus ini yang mati, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini fakta bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Jadi, oke, lanjut. Jadi gini saudaraku. Jadi kebencian demi kebencian terhadap Yesus ini melahirkan Tuhan itu murka. Marah nggak Tuhan ketika hambanya yang dikasihi, dalam konsep Kristen anaknya yang dikasihi, dianiaya, dizolimi, rencana ingin dipereksekusi dan seterusnya. Marah nggak Tuhan? Marah nggak? Marah. Sehingga khotbah Petrus menerangkan, Israel harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Yesus itu memang dijadikan Tuhan bagi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan itu sendiri. Maka Yesus dijadikan Tuhan bagi mereka pembencinya. Itu fakta, itu real. Jadi ketika saudara mengatakan, Yesus mengatakan begini, dia akan disalibkan, dalil-dalil itu muncul setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tragedi penyaliban itu terjadi, baru cerita-cerita itu dikumpulkan. Yang pastinya adalah ketika Yesus datang, mereka berupaya untuk menyalib. Penyaliban ini bukan pekerjaan orang yang disukai oleh Tuhan. Pekerjaan penyaliban ini adalah orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Dan salib ini adalah upaya yang dilakukan pembenci Yesus terhadap Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan, Yesus kan sudah menubuatkan, Yesus kan sudah mengatakan itu. Betul. Itu pekerjaan Yesus sudah disampaikan seperti itu adanya. Akan tetapi, bukan penyaliban itu dinubuatkan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh murid-murid yang percaya. Bukankah penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang yang membencinya? Lalu bagaimana mungkin pekerjaan orang yang membenci Yesus dijadikan sebagai simbol agama? Ya tidak mungkin. Kalaupun Yesus disalibkan, tujuannya untuk menghukum orang-orang Farisi. Supaya mereka menuhankan Yesus. Kan sudah dibilang oleh Yesus, Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak diberikan satu tanda kepada orang jahat, angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti kalau penyaliban itu terjadi, penyaliban itu akan dijadikan sebagai alat Tuhan untuk membinasakan seluruh orang-orang jahat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa jadi orang neraka? Karena orang Farisi menjual salib. Yesus mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, menyelamatkan kita. Orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Makanya kalau Anda mendalami materi di Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33 sampai 40, Anda akan tamat di situ. Ternyata Yesus disalib, lalu dibangkitkan dia untuk menjadi Tuhan. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, kata Yesus, adalah orang jahat. Jadi kalau Anda mengatakan kami selamat karena kebangkitan itu, oke aja. Keselamatan apa? Ikan babi, tidak bersunat, membatalkan hukum Tuhan. Kami selamat karena darah Yesus di atas. Oke, jangan salah. Yang disalib adalah orang yang menggantikan Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Kalaupun Anda memaksakan itu Yesus, apa manfaatnya? Ternyata itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang-orang yang percaya terhadap kebangkitan. Dan orang Farisi mengajarkan kebangkitan. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, kata Yesus, maka dia adalah orang yang masuk dalam lingkaran angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Selain Yunus, selain anak manusia. Yunus 3 hari dalam perut ikan, anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi kalau hari ini Anda memproklamirkan, mengajarkan saudaraku, bahwa Kristen diselamatkan oleh penyaliban darah Yesus. Wow, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Makanya kalian sekarang bebas makan babi, bukan? Bebas menyembah Yesus, kan? Ibadah minggu tidak bersulit, bebas, bukan? Ya, Anda dibiarkan berleha-leha. Silakan dengan mimpi kalian, kata Tuhan.
Kalian menyembah Yesus, silakan. Kalian menyembah Yesus, silakan. Karena memang Yesus itu aku jadikan Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30. Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Silakan. Jadi, kami Kristen ini percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan karena ada agama ini, baru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi para murid ini sendiri, ya Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang menjadi saksi hidup itulah yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum-sebelumnya mereka tak percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak. Mereka sendiri nggak yakin akan Yesus, padahal setiap hari mereka makan sama Yesus, ya tidur bareng, ya bahkan Yesus mencuci kaki mereka. Mereka sendiri nggak percaya. Makanya Yesus juga berkata, ada di antara kalian yang nggak percaya. Ya, itu yang dimaksud adalah Yudas. Nah, tetapi setelah kebangkitannya dari kematian, disitulah, dan apalagi terutama setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, di situ Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Nah, di situ kan mereka mulai dicerahkan. Roh Kudus ini yang menolong mereka untuk memahami siapa itu Yesus. Nah, kalau kami Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu karena para murid ini sendiri yang memberi kesaksian, karena mereka adalah saksi hidup. Dan juga Paulus juga pernah mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Yesus. Makanya ketika Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada satupun murid-murid yang menentang ajarannya Paulus. Artinya, baik para rasul ini dan juga Paulus, mereka saling meneguhkan dan mereka melanjutkan ajaran-ajaran Yesus. Begitu, Bang. Kalau kami Kristen percaya Yesus bukan karena dilantik jadi Tuhan seperti yang dinarasikan, baru dia jadi Tuhan. Ya. Baik, Bu. Itulah alasannya kenapa umat Islam itu tidak menerima agama Kristen. Meskipun agama Kristen itu baik, agama Kristen itu kasih, umat Islam tidak mau menerima Kristen. Alasannya apa? Itu tadi, Anda sudah menjelaskan, murid-muridnya pun disesatkan kemudian. Murid-murid bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi nuzul menjadi Yesus? No, itu impossible. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Kita tanya Yesus, Yesus, kesaksianmu kamu itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan? Kamu bisa membangkitkan orang mati karena kamu ini Tuhan atau kamu utusan? Utusan Tuhan? Terus hidup kekal itu mengenal engkau Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan? Hidup kekal itu kami terima dengan mengenal engkau sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan? Lalu kenapa bisa hari ini kami menerima orang-orang yang mengejarkan kasih dengan menuhankan dirimu? Yesus menjawab. Matius 24 nomor 24, Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 27, 26. Apa kata Yesus? Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu. Nabinya si Yesus palsu ini akan datang melakukan banyak mujizat, kekuatan, tanda-tanda sekiranya mungkin untuk menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau murid-murid pilihan juga ternyata mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka ya benarlah alasan kami kenapa kami nggak mau jadi Kristen. Karena tak ada lagi harapan. Murid-murid juga sudah tertipu, murid-murid juga sudah disesatkan. Jadi kita punya harapan di mana lagi? Nggak ada lagi. Bagaimana kita mau masuk surga dengan masuk ke dalam Kristen? Sedangkan agama Kristen adalah agama yang diajarkan oleh murid-murid yang sudah menyalahi konsep yang Yesus ajarkan. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa tiba-tiba murid-murid ikut-ikutan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan sendiri? No, berarti murid telah menggenapi nubuatan Yesus bahwa iblis yang datang dalam nama Yesus juga menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Oleh karena itu saudaraku, makanya saya katakan selama Kristen itu masih ada bau-bau ahli kitabnya, masih ada bau-bau Yahudinya, kami tidak akan percaya. Kami tidak akan percaya. Lebih kami percaya kepada orang Hindu, orang Buddha
yang memiliki konsep keyakinan tersendiri daripada Kristen yang ada bau ahli kitab. Kenapa? Ahli kitab adalah bangsa yang dikutuk oleh Yesus. Bagaimana mungkin bangsa yang dikutuk oleh Yesus bisa memberikan pengajaran kebaikan-kebaikan kebenaran sampai ke masuk surga? Poin endingnya kemudian adalah ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai namaku, dan pada saat aku mengatakan enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu kita mau kemana? Masih mau di Kristen? No. Mending kami percaya kepada Nabi Muhammad yang memuliakan sosok yang datang lahir tanpa ayat tersebut. Kami tidak menuhankannya, kami memuliakannya sebagai manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan kelak akan menjadi hakim terhadap manusia, menetapkan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang menundukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku, Bang Kingdom yang baik. Karena di sini sudah azhar, mungkin kalau masih ada mau disampaikan silakan. Baik, oke. Makasih Bang Suma buat waktu. Sama-sama. Sudah cukup lama kita berdiskusi. Baik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih banyak lagi menggali. Untuk saya juga akan mendapatkan betul-betul pemahaman dan kebenaran itu sendiri. Oke, makasih Bang Suma buat waktu. Silakan abangku, silakan. Oke. Ini saya juga turun dulu ya, kan terus. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, makasih. Makasih abang, makasih. God bless ya Bang ya. Makasih abang. Oke, teman-teman sekalian, saudara-saudara muslimku yang saya cintai dan saya kasihi, sebelum kita tutup, saya mohon supaya akun Bang Suma Official ini di-follow. Kita akan tutup habis sholat asar, kita live kembali dengan menggunakan akun Bang Suma Official, Bang Suma 01. Jadi kita off-kan dulu Bang Suma Official ini. Sebelum di-off-kan tolong di-follow dulu, di-follow. 8.000 mata memandang, di-follow akun Bang Suma Official. Kita tutup, habis itu kita akan live lagi dengan komal Bang Suma 01 yang ini. Silakan di-follow. 2 menit. Gimana saudaraku, error? Yang saya Disampaikan silakan. Ya, menurut saya yang saya bilang tadi, yang pertama ya kita sesuai administrasi saja. Oke Bang, oke. Jadi kita tidak mau secara online ya, nggak online. Baik. Berat. Siap. Dan nanti saya DM sendiri sama nomor Baik. WP. Baik Bang, baik. DM saya, nanti saya serahkan ke sekretaris, biar sekretaris nanti yang membantu abang ini untuk bertemu dengan orang-orang kita di mana Gorontalo untuk dibimbing syahadat offline, diberikan sertifikatnya juga sekalian. Gitu ya Bang ya. Alhamdulillah. Masuk Islam kan? Ini orang tua aku sini. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Salam kenal abang, salam kenal ibu, Masya Allah. Salam kenal semuanya. Ya. Makasih. Allahu Akbar. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke ya Bang ya. Oke, saudara Errol, makasih. Sehat selalu. Saya tunggu DM-nya dan juga nomor HP-nya biar kita linkkan dengan teman-teman API Pusat. Makasih ya. Kita istirahat ya. Yuk, siap. Ya, makasih. Semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.